Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai DNS Server Master Slave Server. Nah, akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada konsep Master Slave DNS Server, yang kedua ada konfigurasi Master DNS Server, yang ketiga ada konfigurasi Slave DNS Server, yang keempat ada pengujian Master Slave DNS Server, dan yang terakhir ada konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu konsep Master Slave DNS Server. Jika kalian ingat pada bab sebelumnya, kita dapat melakukan konfigurasi pada Debian Server, yang mana Debian Server ini sebagai local DNS server dan dia sifatnya sebagai master atau DNS server yang aktif atau digunakan. Jika kalian ingat juga, kita telah melakukan konfigurasi yang mana kita mendefinisikan master pada Debian Server ini. Kita bisa lihat pada Debian Server ini, kita bisa lihat pada get named.conf.local. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya kita mendefinisikan master atau type master pada Debian Server ini, yang berarti Debian Server ini sifatnya adalah master ataupun aktif. Jadi terdapat dua sifat, yang pertama adalah master dan yang kedua adalah slave. Nah, pada bab kali ini kita akan membuat server Ubuntu atau server 2 ini sebagai server yang mengslave ataupun backup. Jadi, jika nantinya master ini mati, maka akan terdapat slave yang akan bersedia untuk menggantikan posisi master sebagai local DNS server. Oke, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Jadi, walaupun pada video sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi pada master server atau Debian server ini, itu kita harus tetap melakukan konfigurasi lagi jika kita ingin melakukan pembuatan backup server untuk mengslave server. Jadi kali ini kita akan membuat Debian server ini akan melempar posisinya ke Ubuntu server ketika Debian server ini mati. Jadi nantinya ketika Debian server ini mati, maka akan terdapat Ubuntu server yang aktif dan menggantikan posisi Debian server ini. Jadi kita akan mengkonfigurasikan itu pada master server atau di Debian server ini. Nah, kita akan masuk ke dalam nano name.conf.local. Sini kalian bisa lihat bahwasanya type master pada domain nadia.com atau nama domain kalian sendiri. Sekarang kita akan melakukan transfer file ke backup server. Jadi ini bisa kita enter saja di bawahnya file. Lalu kita tab. Nah, di sini kita bisa tulis allow transfer, lalu buka kurung kurawal spasi 10.10.10.3 titik koma, spasi, tutup kurung kurawal, titik koma. Jadi, jika kalian lihat bahwasanya 10.10.10.3 ini merupakan IP dari Ubuntu server atau server 2. Kita bisa IP address. Nah, oke, benar bahwa IP-nya adalah 10.10.10.3, yang mana kita akan mentransfer seluruh data DNS server atau data bin 9 ini ke 10.10.3. Mana seperti yang kita ketahui bahwa 10.10.10.3 ini merupakan slave atau backup. Itu merupakan konfigurasi untuk forwarding usernya. Kita konfigurasi versionnya, yaitu pada bawah file ini kita enter. Konfigurasinya sama, kita allow transfer spasi, lalu buka kurung kurawal spasi 10.10.10.3 titik koma, spasi, tutup kurung kurawal, titik koma. Jadi jangan lupa titik koma lagi karena ditakutkan lupa lalu bisa error ya teman-teman. Ctrl X, Y, enter. Kita coba cek apakah konfigurasinya terdapat error dengan name strip checkconf. Kita enter. Oke, ini tidak ada error. Sekarang kita akan mengganti serial numbernya pada db.nadia. Sebelumnya sudah saya katakan bahwa jika terdapat konfigurasi yang berubah atau tambahan, maka kita wajib mengganti serial numbernya. Ini yang awalnya 5, saya ganti 6. Lalu kita juga akan melakukan konfigurasi tambahan pada db.nadia ini, yang mana kita akan membuat NS baru atau local server baru pada bawah NS1 ini. Kita enter, lalu kita add in ns buat ns2.nadia.com titik. ns2.nadia.com ini kita akan definisikan di sini ns2
address-nya atau NS2 itu adalah 10.10.10.3, karena 10.10.10.3 ini merupakan IP address dari Ubuntu server. Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita juga akan konfigurasikan pada db.10. Lalu kita juga harus mengganti serial number-nya karena kita akan melakukan perubahan konfigurasi. Kita ganti menjadi 6. Lalu di sini saya akan membuat konfigurasi baru yang mana ini memastikan bahwasanya 10.10.10.3 ini merupakan pointer atau IP address dari ns2.nadia.com. Nah, di sini kita tambah 3 in pointer ns2.nadia.com. Jadi maksud 3 ini merupakan IP belakang dari Ubuntu server atau IP belakang dari ns2.nadia.com. Ctrl X, Y, Enter. Sekarang kita akan memastikan atau verify bahwa tidak ada konfigurasi yang salah dengan name checkzone nadia.com atau nama domainnya lalu db.nadia. Enter. Oke, selesai, sudah berhasil. Lalu kita juga akan cek satu lagi. Name checkzone 10.10.10 titik in strip address .arpa db.10. Enter. Oke, tidak ada kesalahan pada konfigurasi. Lalu kita bisa melakukan sistem ctl restart pin 9. Oke, berhasil. Oke, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu konfigurasi slave DNS server. Yang mana kita sudah melakukan konfigurasi pada master DNS server, yaitu konfigurasi pada Debian server. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada slave-nya, yaitu Ubuntu server. Jadi di sini di Ubuntu server kalian harus menginstal apt install pin 9. Enter. Oke, berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cd/etc/pin. Kita enter. Kita bisa ls. Dan dia terdapat template ataupun file konfigurasi yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke dalam nano net.conf.local. Kita enter. Yang mana kita akan konfigurasi sama halnya dengan yang kita konfigurasikan pada master server ataupun Debian server ini. Itu zone, nama domainnya, ketik 2, nadia.com, ketik 2, lalu buka kurung kurawal, kita enter 2 kali, lalu tutup kurung kurawal, lalu titik koma, lalu kita ke atas, dan di sini type-nya adalah slave ya teman-teman. Seperti ini. Jadi bukan master. Karena untuk master itu hanya konfigurasi untuk yang master servernya. Lalu untuk filenya ini saya akan menggunakan db.nadia seperti ini. Lalu titik koma. Nah, saya tidak mendefinisikan filenya menggunakan etc bin db nadia seperti yang saya lakukan pada master, karena pada slave ini nantinya file tersebut tidak akan tersimpan pada etc bin lalu db.nadia, berbeda dengan master. Jika master untuk konfigurasi zone-nya itu disimpan di etc bin db.nadia. Nah, jika pada slave itu konfigurasi zone-nya berbeda. Dia akan disimpan pada var/set/bin. Jadi bukan etc/bin/db.nadia. Jadi di sini kita definisikannya itu tidak menggunakan slash, jadi biasa saja filenya db.nadia. Akan akui masters buka kurung kurawal 10.10.10.2 titik koma spasi tutup kurung kurawal titik koma seperti ini. Jadi maksudnya adalah kita mengakui bahwasanya kita sebagai slave dan masternya adalah IP dengan 10.10.10.2 yaitu Debian server. Sekarang kita konfigurasi pada reverse zone-nya juga, yaitu zone ketik 2 10.10.10.in strip address.arpa ketik 2, lalu buka kurung kurawal, lalu kita enter 2 kali,
lalu tutup kurung kurawal, lalu titik koma, lalu ke atas, lalu tab. Type-nya adalah slave. Lalu filenya adalah db.10. Seperti ini, titik koma. Jadi tidak pakai slash juga, sama dengan penempatan file pada db.nadia. Mastersnya adalah 10 titik 2 titik koma, tutup kurung kurawal, titik koma. Jangan lupa selalu gunakan titik koma ketika terdapat kurung kurawal yang tertutup. Kita Ctrl X, Y, Enter. Sekarang kita lakukan cek apakah ada konfigurasi yang error dengan name checkconf. Kita Enter. Oke, berhasil. Lalu kita akan pastikan dengan masuk ke dalam var chess_bin. Jadi, jika kalian ingat pada konfigurasi yang baru saja kita konfigurasi, yaitu pada cat/etc/bin/name.conf.local, itu kita mendefinisikan db.nadia dan juga db.10, yang mana kita belum pernah membuat file tersebut pada Ubuntu server. Nah, kita akan membuat file tersebut karena kita di sini sudah mengakui bahwa masternya adalah 10.10.10.2. Sudah mengakui dan mengkonfigurasi bahwasanya dia akan mentransfer seluruh file DNS server pada 10.10.10.3. Nah, nantinya file seperti db.nadia, db.10 itu akan ditransfer dan diberikan ke Ubuntu server pada var chess_bin. Di sini kita pastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada error. Checkconf. Oke, tidak ada error. Kita pada ls/var/chat/bin. Kita Enter. Nah, masih belum ada ya teman-teman file db.nadia dan db.10-nya. Jadi caranya adalah dengan systemctl restart bin 9. Kita Enter. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat lagi pada ls/var/chat/bin. Oke, sudah ada ya teman-teman. db.nadia dan db.10 sudah ada. Oke, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu pengujian master slave DNS server. Nah, kita bisa masuk ke dalam Ubuntu Client, yang mana kita akan menguji apakah Debian server ini berhasil sebagai master dan Ubuntu server ini berhasil digunakan sebagai slave atau backup. Ini kita akan mengkonfigurasi resolver dahulu dengan nano/etc/resolve.conf. Kita Enter. Dan di sini untuk name servernya itu kita baru memasukkan 10.10.10.2 atau DNS server lalu Debian server. Kalian ingat bahwasanya kita sering melakukan konfigurasi DNS server itu dua. Yang pertama adalah 8888 dan yang kedua adalah 8844. Nah, 8888 itu adalah konfigurasi DNS server master servernya, dan 8844 itu merupakan DNS server slave-nya atau cadangannya. Jadi, jika 888 mati, kita bisa menggunakan 8844. Begitu juga dengan konfigurasi yang kita lakukan sekarang, yang mana kita akan melakukan dua local DNS server, yaitu yang pertama 10.10.10.2 dan yang kedua adalah name server 10.10.10.3, yang mana tiga ini merupakan IP Ubuntu server. Kita Ctrl X, Y, Enter. Sekarang kita akan melakukan dig pada domain nadia.com, yaitu dig nadia.com atau domain kalian ya teman-teman. Enter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya terdapat dua DNS server. Yang pertama adalah 10.10.10.2 dan yang kedua adalah 10.10.10.3. Ini merupakan DNS servernya ya teman-teman. Lalu untuk nadia.com, web servernya adalah 10.10.10.4 ataupun itu adalah web server yang berbasis Debian yang sudah kita konfigurasikan pada bab sebelumnya. Jadi 10.10.10.2 ini adalah Debian server dan 10.10.10.3 ini adalah Ubuntu server yang kita konfigurasi sebagai slave. Nah, untuk mengetahui yang mana slave dan yang mana master itu, kita bisa lihat dari sini. Jadi server yang aktif adalah 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, bagaimana kita akan menggunakan 10.10.10.3 ini sebagai master atau yang berfungsi ketika 10.10.10.2 ini mati?
Itu kita tinggal matikan saja atau mengselip Debian servernya atau mengselip lokal DNS server dengan IP 10.10.10.2. Sini ya teman-teman, di sini saya coba silang. Lalu saya pilih Save the Machine State, yang mana nantinya server 3 ini akan berubah ke 10.10.10.3. Saya akan coba lagi. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Sudah berubah, yang mana DNS server yang aktif dia menjadi 10.10.10.3 atau slave-nya. Dan di sini jika saya akan nyalakan lagi Debian servernya, maka dia akan berpindah ke masternya yaitu 10.10.10.2. Kita coba dignadia.com lagi, kita enter. Oke, dia pastinya akan berubah lagi ke 10.10.10.2. Oke, langsung saja kita menuju materi yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Seperti yang kalian ketahui, jika Ubuntu Client ini mati, maka konfigurasi resolvernya itu akan kembali ke default ya teman-teman. Nah, ini saya akan masuk ke dalam nano/etc/resolve.conf. Kita enter. Nah, ini adalah konfigurasi resolve yang sudah kita config. Maka jika Ubuntu desktop atau klien ini mati, maka untuk resolvernya dia akan berubah ke defaultnya yaitu 888 ataupun tidak ada atau 127. Titik berapa? Coba exit dulu. Saya coba IP address, bisa kita lihat bahwa 172.16.1.24 ini merupakan IP address yang saya dapatkan dari DHCP server, yaitu dari router Debian. Begitu juga dengan resolver atau DNS server yang bisa kita terima atau kita dapatkan itu, kita bisa mendapatkannya melalui Debian router. Defaultnya resolver ataupun DNS server yang kita terima itu adalah tidak ada, jadi kosong ataupun 888 biasanya. Jadi 888 itu diterima oleh klien dari DHCP server yang memberikan DNS servernya adalah 888. Jika kita ingin Ubuntu desktop client ini memiliki DNS server yang tetap yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.10.3, maka bisa kita lakukan pada konfigurasi DHCP servernya. Ini saya akan coba dulu untuk masuk ke setting, lalu saya disable enable. Saya akan lihat IP address-nya dan saya akan coba lihat konfigurasi resolvernya, maka dia akan kembali ke defaultnya yaitu tidak ada. Karena ini kemungkinan di DHCP servernya itu tidak melakukan konfigurasi pada DNS server. Di sini kita bisa lihat saja pada Debian router nano/etc/hcp/dhcpd.conf. Jadi klien ini tidak menerima konfigurasi IP address DNS server. Kita enter. Di sini untuk option domain name-nya itu adalah nadia.com. Kita bisa ganti menjadi IP DNS server yang kita inginkan yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.10.3 untuk slave-nya. Jadi terdapat master IP address untuk DNS servernya dan juga slave IP address untuk slave DNS servernya, yang mana nantinya Ubuntu desktop client akan menerima kedua IP ini sebagai DNS server atau resolvernya. Jadi nanti di sini name servernya bukan lagi 127.0.0.53, melainkan adalah 10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita restart DHCP servernya yaitu systemctl restart isc-dhcp server. Kita Enter. Oke, berhasil. Sekarang kita akan melakukan request IP address ulang pada Ubuntu kliennya. Kita ke settings, lalu kita bisa disable enable. Lalu kita lihat pada settings. Oke teman-teman, bisa kita lihat bahwasanya IP dari DNS servernya berhasil didapatkan yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Kita bisa cek dengan tik domainnya yaitu nadia.com. Kita Enter. Oke, sekarang yang terjawab hanyalah IP address dari domain nadia.com ya teman-teman. Karena dia langsung memfungsikan DNS lokalnya yaitu 10.10.10.2. Lokalnya langsung memberikan jawaban ini. Jadi dia tidak lagi memberikan jawaban siapa masternya, siapa IP address dari DNS-nya, namun dia akan langsung memberikan jawaban dari apa yang kita request, yaitu nadia.com. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.